Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adani Arban dengan NIM 20811334024. Hari ini saya akan berpresentasi hasil kerja saya yang berjudul kekerasan seksual. Pertama-tama, saya akan berterima kasih kepada dosen pengempu yang telah mengizinkan saya untuk menampilkan presentasi saya dan video saya untuk mengedukasi audiens-audiens yang merupakan teman-teman saya pada hari ini. Lalu saya juga akan berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mau mendengarkan presentasi saya yang jauh dari kata sempurna ini. Saya akan mengutip kutipan dari salah satu buku yang saya baca, yaitu berpendidikan itu bukan soal tentang kita bersekolah ataupun kuliah lalu mendapatkan ijazah, tapi tentang bagaimana kita mendapatkan wawasan yang luas dan menyerap ilmu dunia. Dan saya harap teman-teman dengan kutipan itu bisa mendengarkan presentasi saya yang kurang dari kata sempurna ini. Lalu langsung saja yang pertama, pengertian menurut WHO tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja maupun sebaliknya. Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Lalu ada bentuk-bentuk kekerasan menurut WHO. Saya mengutip ini yang relate saja dengan kehidupan kita di sekitar kita, yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama ada pelecehan secara mental dan fisik, lalu ada memaksa seseorang terlibat dalam pornografi dan menyebarkannya, lalu ada aborsi paksa, eksploitasi komersil seksual, kekerasan seksual terhadap anak. Lalu juga ada faktor kerentanan terjadi kekerasan seksual. Yang pertama itu ada kelamin. Perempuan itu lebih rentan terkena kekerasan seksual karena kelaminnya. Lalu ada usia. Semakin mudanya kita, biasanya kita itu semakin rentan akan terkena kekerasan seksual. Biasanya anak-anak di bawah umur 15 tahun itu sangat rentan terjadi kekerasan seksual. Lalu yang selanjutnya ada tingkat ekonomi. Cenderung pada tingkat ekonomi yang kurang karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Lalu ada tingkat pendidikan. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah biasanya menjadi korban kekerasan seksual. Yang berpendidikan lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual ini karena dia bisa meningkatkan awareness dia, karena dia mempunyai pengetahuan tentang seksualnya. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan. Kerentanan lingkungan itu bisa menjadi faktor yang sangat fatal ya dari kekerasan seksual ini. Contohnya karena terpapar pada lingkungan pekerja seks komersil. Lalu ada presentasi pelecehan seksual. Adapun presentasi yang bersumber dari survei yang dilakukan oleh Fallback Jakarta, Perempuan, Lintas Sinta Indonesia, Perkumpulan Feminis Jakarta, dan Change.org. Saya persempit, yaitu presentasi pelecehan seksual yang sering terjadi itu ada di jalanan umum sebesar 33%, lalu ada sekolah dan kampus 15%, halte 19%, bus 36%, angkot 30%, KRL 18%, dan ojek dan taksi online sebanyak 18%. Hal ini sangat besar ya menurut saya, karena berarti masyarakat kita kurang gitu akan pengetahuan tentang kekerasan seksual ini, kurangnya tingkat awareness kepada masyarakat kita tentang kekerasan seksual ini. Lalu ada dampak kekerasan seksual. Yang pertama itu ada fisik. Dampak dari fisik ini untuk perempuan itu masalah kehamilan dan reproduksi, meningkatnya terkena penyakit menular. Lalu ada dari psikologis, yaitu depresi, emosi tidak stabil, merasa cemas, suka melamun. Sosial, merasa malu, tidak berani bersosialisasi, penurunan harga diri. Lalu ada pula pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan ya untuk kekerasan seksual ini. Yang pertama itu pendekatan secara individu, memberikan dukungan psikologis, merancang program bagi pelaku kekerasan di mana ia harus bertanggung jawab atas kelakuannya. Lalu ada memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual. Yang kedua itu ada tanggapan keperawatan kesehatan. Layanan seperti layanan dokumen kesehatan, pelatihan kesehatan mengenai isu kekerasan seksual, perlindungan mencegah terhadap penyakit HIV akibat dari kekerasan seksual ini, penyediaan tempat dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Lalu ada pencegahan sosial komunitas dengan mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, pendidikan seksual, dan pencegah kekerasan seksual di sekolah.
Lalu ada tanggapan hukum yang harus lebih diperketat di negara kita, yaitu menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual, dan hukumannya bagi para pelaku itu harus sangat berat. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual, kampanye anti kekerasan seksual. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulannya. Yang bisa saya simpulkan pada kesempatan saya presentasi hari ini, yaitu kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, tidak mengenal lingkungan, faktor umur, gender. Jadi semua aspek masyarakat itu sangat bisa terkena dengan namanya kekerasan seksual. Peran kita sebagai anak muda itu harus lebih meningkatkan awareness kita, cemas kita, kepedulian kita tentang kekerasan seksual ini. Ini merupakan penyakit dari masyarakat, ini merupakan penyakit kita bersama, ini merupakan tanggung jawab untuk kita menjaga agar tidak terjadi kekerasan seksual ini di lingkungan kita terutama. Lalu dari situ kita bisa menyebarluaskan tentang dampak dari kekerasan seksual ini. Habis itu kita bisa memberikan edukasi kepada teman-teman kita atau lingkungan kita atau adik kita atau bahkan orang tua kita tentang kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual ini harus menjadi topik yang sangat dibahas di negara kita, karena menurut saya, seperti survei saya sebelumnya, sangat banyak terjadi sekali di negara kita yang tercinta ini tentang kekerasan seksual yang bahkan sangat meresahkan masyarakat, bahkan terjadi di muka umum, bukan saja di tempat-tempat yang private, tapi di muka umum juga sudah berani pelaku-pelaku ini melakukan kekerasan seksual. Jadi kita sebagai anak muda dan masyarakat Indonesia, kita harus meningkatkan awareness kita tentang kekerasan seksual ini. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.